Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang penentuan reaksi pembatas. Ini materi stoikiometri kelas 10 semester 2 ya, penentuan reaksi pembatas. Penentuan reaksi pembatas, misal ada etilen glikol dihasilkan dari reaksi etilen oksida dan air dengan perbandingan 1:1. Nah, contoh seperti ini, ada 3 molekul etilen oksida direaksikan dengan air, ya, ada 5 molekul air sehingga dihasilkan 3 molekul etilen glikol. Nah, di mana dia mempunyai sisa 2 molekul air. Ya, 3 molekul etilen oksida ini kalau terbentuk 3 molekul etilen glikol kan ini berarti habis bereaksi. Nah, kalau habis bereaksi atau bereaksi semua itu namanya adalah reaksi pembatas. Ya, jadi reaktan yang tidak mempunyai sisa atau bereaksi semua, ya, atau habis bereaksi, ya, itu namanya adalah bereaksi pembatas. Sedangkan 2 molekul air yang sisa, karena semula itu 5 molekul, di akhir reaksi tinggal 2 molekul, berarti airnya ada yang sisa sebanyak 2 molekul air. Ini yang bersisa. Bisa dipahami ya. Next, kita ke persamaan reaksi seperti ini. Bagaimana untuk mencari reaksi pembatas, ya, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Setelah kita tuliskan persamaan reaksi, kita mencari jumlah mol tiap reaksi, ya. Kita cari jumlah mol tiap reaksi, kemudian pembagian mol dengan koefisien, ya. Jadi mol reaksi tadi dibagi dengan koefisien. Nah, setelah dibagi dengan koefisien, hasil bagi yang kecil ini, ya, hasil bagi yang kecil merupakan reaksi pembatas. Jadi mol dibagi dengan koefisien, hasil yang paling kecil ini sebagai reaksi pembatas, ya. Mol bagi koefisien, hasil yang paling kecil sendiri sebagai reaksi pembatas. Sedangkan hasil bagi yang lebih besar merupakan reaksi yang bersisa. Jadi ada sisanya, ya, reaksi yang sisa. Kemudian dari sini, ya, mol reaksi pembatasnya digunakan sebagai patokan. Nah, nanti patokan untuk yang bereaksi, ya, dibandingkan dengan koefisiennya. Nanti yang lebih jelasnya kita ke soal. Contoh soal. Ini sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram oksida. Nah, seperti ini. Ini ada 28 gram besi, ada 48 gram oksida. Menghasilkan apa? Fe2O3. Diketahui ArFe 50, oksigen 16. Tentukan massa Fe2O3-nya. Masanya berapa? Tentukan massa zat reaksi yang tersisa. Nah, kita cari. Ini masing-masing kita cari dulu molnya. Molnya dari 28 gram logam besi dan 48 gram oksigen, ya. Kita cari molnya, jumlah molnya besi itu berarti massa bagi Mr, jadi 28 dibagi besinya itu 56, ya. Nah, ini ketemunya 0,5 mol. Kemudian kita cari molnya oksigen, ya, massa dibagi Mr, 48 dibagi dengan 32 ketemu 1,5 mol. Kemudian, ya, kita tuliskan di persamaan reaksi seperti ini, ya. Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Kita setarakan koefisiennya, ya. Fe2O3 di sini
dikalikan 2 berarti di sini 4 ya. Kemudian karena di sini 3 kali 2 oksigennya itu 6 sehingga ini dikalikan 3 oksigennya. Kita setarakan, kita harus selalu menyetarakan persamaan reaksi. Lah jumlah mol zatnya tadi Fe-nya 0,5 mol, kemudian oksigennya tadi 1,5 mol. Nah, ini jumlah mol dibagi zat koefisiennya untuk mencari reaksi pembatas ya. Jadi 0,5 bagi 4 itu 0,125. 1,5 oksigennya dibagi 3, ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 3, jadi ketemu 0,5 mol. Nah, dari sini yang paling kecil yang mana? 0,125 ini lebih kecil dari 0,5 ya. Sehingga sedang lebih kecil ini sebagai reaksi pembatas. Jadi Fe itu sebagai reaksi pembatasnya. Kemudian dari sini kita nanti bisa mencari mol yang bereaksi yang lain, itu pakai rumus mol koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikalikan mol reaksi pembatasnya, sehingga ini sebagai patokan adalah mol reaktan pembatasnya ya, reaksi pembatasnya. Kita masukkan ke persamaan reaksi 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3 ya. Mula-mula Fe-nya itu 0,5, oksigennya 1,5. Kemudian yang bereaksi tadi, bereaksi pembatasnya kan besi itu kan 0,5 ya. Berarti kalau reaksi pembatas itu kan bereaksi semua, tidak mempunyai sisa. Berarti kalau bereaksi semua ya 0,5. Kalau 0,5 berarti kita mau mencari oksigen, berarti 3, koefisiennya 3 dibagi koefisien yang diketahui 4 ya, 3 banding 4 punyanya Fe dikalikan reaksi pembatasnya ketemu 0,375. Ini oksigen yang bereaksi. Kemudian Fe2O3 yang bereaksi berarti ini kan 2, koefisiennya 2 dibagi 4 koefisien yang diketahui kalikan reaksi pembatasnya 0,5 sehingga ketemu 0,25. Sehingga yang sisa itu akan kita temukan ya seperti ini ya. Yang sisa kan 4Fe ini tadi kan 0,5 bereaksi 0,5 berarti ini Fe tidak punya sisa. Yang punya sisa itu adalah oksigen 1,5 dikurangi 0,375 itu ketemu 1,125 ya. Kemudian yang terbentuk juga ini apa itu namanya Fe2O3 ya. Maaf. Fe2O3 kan semula ini enggak ada. Nah, di sini 0,25 kan terbentuknya tadi yang bereaksi. Jadi di sini 0,25 mol gitu. Bisa dipahami dari sini. Kemudian kita bisa mencari masanya Fe2O3 nanti ya. Kita cari masanya Fe2O3. Kita rumusnya masa itu adalah mol dikalikan dengan MR-nya Fe2O3. Lah MR-nya kan belum ketemu. Kita cari nih MR-nya. Fe2O3 berarti 2 kalikan AR-nya Fe ditambah 3 kali AR-nya O sehingga ketemu 160. Nah, kemudian karena di depan tadi molnya Fe2O3 tadi 0,25 mol kan. Nah, 0,25 mol dikalikan 160 gram sehingga ketemu 40 gram. Nih, jadi massa Fe2O3 itu 40 gram. Kemudian massa oksigen yang bereaksi. Nah, rumusnya massa oksigen. Tapi yang ditanya tadi yang di depan tadi soalnya ditanyakan massa oksigen yang sisa ya. Tentukan massa zat bereaksi yang sisa. Nah, yang sisa kan tadi kan oksigen.
Nah, itu rumusnya. Ya, tadi kan yang sisa itu maaf, ini. Nah, sisanya kan molnya kan 1,125 ya. Seperti ini. Nah, kita bisa cari dulu massa oksigen yang bereaksi. Yang bereaksi itu ya rumusnya kan mol bereaksi kalikan mR oksigen. Jadi 0,375 mol dikalikan 32 ya, mR-nya oksigen, sehingga ketemu 12 gram. Nah, jadi massa oksigen yang sisa itu massa oksigen awal dikurangi massa oksigen yang bereaksi. Ya, ini massa oksigen yang bereaksi, maaf ya. Nah, tadi kan awalnya kan 48 gram ya. Yang bereaksi kan tadi 12, ketemu 12 ya. Jadi sama dengan 36 gram. Jadi massa O2 sisa 36 gram. Ini bisa cara seperti ini, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Tadi kan yang sisa kan 1, jadi massa O2 yang sisa bisa pakai mol dikalikan dengan mR-nya O2 yang sisa tadi kan 1,125 ya gram per mol ya. Mol ya. Mol dikalikan dengan 32 gram per mol. Nah, sehingga ini nanti juga sama, ketemunya ini 36 gram. Ya, ini kan mol-molnya corak ya. Ketemu gram, 36 gram. Sama ini ya, ini malah cepet yang seperti ini. Ya, kita cari aja massa O2 yang sisanya, jadi langsung pakai yang sisanya tadi gitu. Oke, dari sini bisa dipahami. Saya ada quote, berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna, dari Einstein. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.